Rob Lucci adalah Cyberpol, agen pemerintah dunia dan anggota CP0. Awalnya, dia diperkenalkan sebagai bagian dari CP9, yang terkenal sebagai anggota terkuat dalam sejarah unit pembunuh. Operasi penyamaran untuk mendapatkan cetak biru Pluton dari Iceburg, dia bekerja sebagai penggergaji, paku pohon, dan spesialis bulb untuk Galila Company Dock 1 di Water 7. Setelah kekalahannya oleh Monkey D. Luffy di Enies Lobby, Lucci diberhentikan dari CP9 oleh Spandam, yang menyatakan dia dan pembunuh lainnya bertanggung jawab atas malapetaka topi Jeremy di Enies Lobby. Namun, dalam 2 tahun berikutnya, ia berhasil diangkat kembali menjadi Cyberpol sebagai bagian dari CP0, kali ini sebagai atasan Spandam. Dia adalah antagonis utama Arc Water 7. Salah satu dari 2 antagonis utama Arc Enies Lobby, bersama dengan Spandam, dan antagonis utama menjadi sekutu yang enggan di Arc Aegeat. Dia juga salah satu karakter sentral dari laporan independen CP9 sampul halaman serial, bersama dengan anggota CP9 lainnya. Penampilan Rob Lucci adalah pria tinggi dan ramping, namun berotot dengan alis melengkung dan janggut yang dicukur pendek. Dia memiliki rambut hitam bergelombang sebahu yang terkadang diikat ekor kuda. Ketika dia tidak berkelahi, merpati peliharaannya Hattori biasanya bertengger dengan tenang di bahu kanannya. Dia memiliki tato kotak yang dicoret di setiap lengan atas, serta 5 bekas luka peluru meriam di punggungnya yang berbentuk lambang pemerintah dunia. Dia tercatat tampan oleh beberapa wanita dari Water 7 dan Gathering. Dia mengenakan topi hitam besar dengan pita sepia sampai dia kehilangannya saat bertarung dengan Luffy. Sebagai pembuat kapal, dia mengenakan celana panjang coklat dengan suspender karamel di atas tank top putih dan sepatu dengan tutup kaki hitam. Sebagai seorang pembunuh, dia mengenakan setelan hitam 2 potong dengan lengan yang biasanya digulung, lengkap dengan sepatu kulit hitam dan dasi putih serta sapu tangan di saku dada. Saat menyerang rumah besar Iceburg, dia mengenakan topeng banteng dan jubah merah muda-muda dengan lengan tebal dan dasi kuning di atasnya. Lucci digambar saat masih kecil oleh Oda setelah seorang penggemar meminta untuk menggambar anggota CP9 saat masih anak-anak. Oda menggambar Lucci muda dengan kanji untuk perdamaian, Heiwa, di bajunya, yang mungkin menunjukkan bahwa cabang yang dipegang Lucci adalah cabang zaitun sebagai penghargaan untuk jenis cabang yang dipegang oleh merpati putih, dalam hal ini Hattori, sebagai tanda perdamaian. Anime tersebut juga menggambarkan Lucci sebagai seorang remaja dalam membawakan cerita masa lalunya. Meskipun 2 penggambaran Lucci dimaksudkan untuk menjadi dia, mereka memiliki gaya yang berbeda. Sebagian besar karena versi Oda digambar setelah anime menggambarkannya dan bukan hanya karena mereka menunjukkan dia pada 2 usia yang berbeda. Perhatikan bahwa Oda memang menggambarkan siluet Lucci yang berusia 13 tahun dari belakang, meskipun hanya sebentar, kemungkinan besar dari sinilah desain anime untuknya berasal. Dalam laporan independen CP9, dia mengenakan kemeja bintik-bintik tipis dengan mantel hitam di bahunya dan memiliki perban di dahi dan dadanya dari pertarungannya dengan Luffy dan membiarkan rambutnya terurai bebas. Setelah tim escape, dia mengenakan setelan biru putih dengan mantel putih menutupi bahunya. Jenggotnya juga tumbuh lebih panjang dan memiliki bola kecil di ujungnya. Sebagai agen CP0, dia memakai topeng sederhana yang menutupi bagian atas wajahnya, dengan tanda yang melengkung di bawah matanya. Di One Piece film, Gold, dia memakai medali kecil di dada, selama Arc Levely, dia memakai bunga ungu sebagai gantinya. Selama Arc Aegeat, dia memakai medali dengan desain yang sedikit berbeda. Kepribadian Galila. Selama ada di Water 7, Lucci tidak pernah berbicara, tetapi lebih memilih untuk berbicara lewat ventriloquist, lewat merpati peliharaannya, Hattori. Namun setelah ia membeberkan pekerjaan sebenarnya, untuk bekerja sebagai agen pemerintah dunia, CP9, Lucci berbicara layaknya orang biasa. Hattori selalu ada di bahunya sampai Lucci mulai bertarung, yang mana ia lebih memilih terbang sampai pertarungan berakhir. Lucci sepertinya sangat jauh dari orang lain, termasuk pekerja lain, dan Iceburg. CP9. Lucci ditampilkan sebagai agen CP9 yang dingin. Hampir tidak pernah memperlihatkan emosi, meskipun ia ditampilkan terkejut saat mengetahui bahwa Franky memiliki cetak biru Pluton selama ini.
dan menyeringai ketika menceritakan kepada seorang pejabat bahwa membawa Nico Robin kembali itu tidak akan terjadi dan ketika meyakinkan Kaku dan Khalifa untuk memakan buah iblis serta ketika ia dan Spandam menyadari Luffy mengikuti mereka, mungkin karena nafsunya untuk bertempur. Meskipun dia kurang dalam hal menampakkan emosi, dia tidak suka dihina. Selama pertarungannya dengan Luffy dia tidak memperhatikan Usopp, sampai akhirnya Usopp menghinanya. Contohnya adalah serangan brutal kepada temannya selama 5 tahun, Paulie, yang coba dia bunuh setelah identitas CP9 terungkap. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak merasa memiliki ikatan terhadap kota yang ditinggalinya selama 5 tahun, dan ia tampaknya tidak memiliki perasaan pada rekan-rekannya di CP9, apalagi Spandam. Yang cukup menarik, dia bereaksi keras jika ada yang memanggilnya Gaki, bahasa gaul Jepang untuk anak-anak atau anak nakal, menanggapinya dengan tendangan dan membantahnya saat setelah Franky dan Iceberg menyebutnya seperti itu. Dia bertindak ofensif jika seseorang menunjukkan kelemahan saat ada di sekelilingnya, seperti yang terlihat ketika ia mengatakan kepada seorang marinir pengecut di kapal Booster Call untuk menutup mulut dan lebih jauh saat ia menyingkirkan teman barunya dengan mencoba membunuhnya karena dianggap lemah. Alasan kenapa dia membunuh 500 tentara di masa lalu adalah karena keyakinannya, percaya bahwa kelemahan adalah sebuah dosa. Secara pribadi, ia percaya bahwa siapapun yang menunjukkan kelemahan tidak lebih baik dari seorang penjahat. Dia juga percaya jika ia terlibat kemudian situasi berarti darah akan jatuh dan bahwa ia tidak harus menerima pandangan atasannya selama dia berhasil menyelesaikan misi secara efisien. Dalam pertarungan, ia adalah petarung yang sangat sadis dan kejam, dan tampaknya merasa terhibur dan puas ketika dia berhasil membuat lawan merasakan sakit secara fisik dan emosional, membuatnya menjadi seorang yang sadis. Adegan ini, dan saat ia menantikan pertarungan, adalah satu-satunya saat di mana ia tampak sangat bahagia. Di Menara Kehakiman di Enies Lobby, ia mengungkapkan bahwa ia alasannya bergabung dengan pemerintah dunia hanya untuk diperbolehkan membunuh orang secara hukum. Contoh nafsu kekerasan Lucci adalah ketika ia membahayakan misi membawa Robin ke gerbang keadilan dengan membiarkan Luffy membuntutinya, dengan tujuan utama untuk bertarung dengannya, terlihat saat ia menyeringai ketika Luffy menerobos pintu. Sifat kejam Lucci juga ditunjukkan saat ia berubah menjadi sepenuhnya mode buas saat pertempuran, dalam rangka untuk menyerang Luffy lebih keras lagi. Contoh lain dari perilaku sadisnya adalah ketika Lucci membanjiri lorong bawah air yang menuju ke gerbang keadilan mencoba untuk membunuh anggota bajak laut topi Jerami yang ada di lorong, karena ia ingin menghilangkan semua yang dimiliki Luffy hanya untuk membuat dia marah. Dia memiliki kebiasaan mengejek dan menghina lawan-lawannya, hal ini terlihat ketika ia mengejek Luffy tentang kemungkinan yang dia miliki untuk membunuh Nico Robin. Sedangkan dalam mode Zoan sepenuhnya, ia bertindak lebih seperti binatang haus darah, seperti yang terlihat ketika ia menganiaya Luffy. Meski memiliki banyak kekurangan dalam hal moral, ia telah ditampilkan beberapa kali, walau sangat sedikit, bersimpati untuk orang-orang yang tidak bersalah. Ketika bajak laut Candy menyerang sebuah desa kecil, ia dengan cepat membunuh sang kapten untuk menyelamatkan orang-orang, meski karena menampilkan prinsip keadilan absolut kemudian meminta dia dan teman-temannya untuk pergi. Hal ini menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati, dia tidak benar-benar tak berperasaan. Dia juga menampilkan beberapa sikap moral seperti ketika dia merasa jijik terhadap Spandam karena menyerang Robin ketika dia tidak mampu melawan. Demikian juga, ia menunjukkan kepedulian terhadap hewan merpati peliharaannya, Hattori, yaitu melepaskannya ketika berada dalam situasi berbahaya. Terakhir ia menyatakan rasa syukur pada dokter yang menyelamatkan hidupnya.